Hai guys, Yogi di sini. Kita punya program baru nih di Pojok Mutu Podcast and Job Ngompor, ngomongin pekerjaan orang. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait dengan pekerjaan-pekerjaan orang, pekerjaan di luar sana itu yang bermanfaat buat kita dan juga para pemirsa sekalian. Nah, pada episode kali ini ada teman kami di sini, ada Mas Sigit Prabowo, bener ya namanya Mas ya? Namanya mirip nama calon presiden berikutnya atau yang sebelumnya gitu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mutu ISO. Mungkin rekan-rekan semua di rumah pernah dengar ISO ya. Banyak tuh kan di tempel-tempel, di dinding, di perusahaan-perusahaan, bahkan di barang produk tuh banyak tuh ISO. Tapi apa sih sebenarnya ISO itu? Nah, nanti mungkin masih bisa bantu jelaskan apa ISO. Nah, jadi gini, Om Yogi. Kalau pertanyaannya ISO itu apa? Nah, jawabannya akan panjang sekali karena ISO itu sebenarnya sebuah organisasi. Oke. Yang bermarkas di Swiss dan pekerjaan atau tugas atau produk dari ISO itu adalah standar. Dia membuat standar. Kalau tadi kita ngomongin mutu ya, mutu itu berarti standar yang diterbitkan oleh ISO dengan nama standar ISO 9001. Oke. Itu. Nah, manfaatnya adalah untuk bisa menjamin yang menerapkan ISO 9001 itu bisa memenuhi apa yang diminta oleh pelanggannya. Oke. Jadi ISO sendiri organisasi ya, Mas? Organisasi. Ya? Jadi beda nih ya, beda loh ya. Karena kan sekalian ISO itu organisasinya. Nah, dia itu mengeluarkan itu tuh sebenarnya singkatan ISO itu. Okay. Markasnya tadi di Geneva, Swiss ya. Kepanjangannya itu International Organization for Standardization. Tapi dia menyingkat namanya bukan IOS. Dia punya brand ISO karena ISO itu juga diartikan sebagai sama, jadi standar karena dia produknya juga sama. Gitu. Nah, kalau tidak salah ISO itu mengeluarkan banyak sertifikat tadi ya, Mas bilang tadi kan. Satunya mutu ya. Salah satunya ISO 9001 itu adalah sistem manajemen mutu, standar untuk sistem manajemen mutu. Itu yang paling lama, yang paling dikenal. Yang lain mungkin yang juga sudah dikenal itu ISO 14001. Standar sistem manajemen lingkungan. Ada ISO 22000. Itu standar sistem manajemen keamanan pangan. Ada ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Itu banyak sekali. Jadi saking banyaknya pun saya pun jadi nggak hafal ya. Ribuan katanya standarnya. Wow. Jadi itu masing-masing ada peruntukan sendiri-sendiri ya. Ya. Nomor ISO itu. Nah, kalau boleh tahu ISO kita mungkin mengerucut ya, rekan-rekan ya. Mungkin ISO 9001 lah gitu dengan sertifikasi mutu tadi. Nah, ini sertifikasi mutu 9001 ini untuk siapa sih sebenarnya gitu? Untuk siapa saja yang mau diakui, karena ini kan kita berbicara sertifikasi nih. Sertifikasi kan berarti kami atau kita di lembaga sertifikasi itu memberikan penilaian apakah sebuah organisasi yang menerapkan ISO 9001 itu sudah sesuai dengan asas-asas atau persyaratan-persyaratan yang ada diatur di dalam standar ISO 9001. Nah, siapa ya berarti ya siapapun yang merasa perlu untuk mendeklarasikan dirinya mampu memenuhi keinginan dari pelanggan mereka. Jadi bedakan dulu nih antara menerapkan ISO 9001 dengan disertifikasi ISO 9001. Kalau dia mau menerapkan ISO 9001 itu berarti memang secara kebutuhan, secara manfaat itu mereka ingin memiliki sebuah alat. Jadi kan ISO 9001 itu sebuah standar, sebuah alat untuk membuat mereka, untuk membantu mereka bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan mereka.
Nah, ketika mereka disertifikasi ISO 9001, itu mereka menjadi nilai tambah karena ada pihak ketiga, yaitu lembaga sertifikasi, yang menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi prinsip-prinsip yang ada di ISO 9001. Nah, siapa organisasi yang bisa menerapkan ISO 9001, sertifikasi ISO 9001? Itu siapa saja organisasi, jadi saya nggak bilang perusahaan ya. Siapapun organisasi, bisa perusahaan, bisa pemerintahan, bisa UKM, kelompok juga bisa kelompok yang memiliki pelanggan atau yang ada pihak yang menerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh organisasi itu. Berarti kan semuanya. Gak ada batasan jadi. Nggak ada batasan. Bisa dari tadi yang hal paling kecil kelompok sampai yang paling besar perusahaan atau organisasi. Bisa. Ya? Wow. Nah, ngomong-ngomong, kalau yang cukup luas seperti itu, apanya ya, istilahnya ruang lingkupnya ya, bisa dari yang kecil sampai paling luas. Nah, sekarang kita tanya manfaatnya apa sih kalau mereka bisa mengikuti atau menerapkan ISO? Contohnya, gini, kalau misalnya Om Yogi tahu ada sebuah organisasi yang sudah disertifikasi ISO 9001, maka Om Yogi seharusnya berpikir bahwa organisasi itu, kalau Om Yogi misalnya bekerja sama dengan dia atau menggunakan jasa dia atau menggunakan produk dia, berarti Om Yogi sebagai pelanggannya kan. Ya. Mereka itu memiliki sebuah mekanisme yang akan memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Om Yogi. Misalnya, contohnya apa gitu? Nah, misalnya apapun produknya, kita nggak usah berbicara spesifik produk apapun. Om Yogi sebagai pelanggan, misalnya ingin mengajukan komplain. Ketika Om Yogi mengajukan komplain ke sebuah organisasi yang sudah tersertifikasi ISO 9001, maka yakinlah bahwa mereka memiliki prosedur penanganan komplain dari penerimaan tindak lanjut di dalam mereka sampai memastikan komplainnya Om Yogi itu diselesaikan. Itu baru komplain misalnya. Baru satu poin ya. Om Yogi juga harus yakin organisasi yang sudah tersertifikasi ISO 9001 itu melakukan penilaian kepuasan para pelanggannya dan terus-menerus melakukan improvement kinerja mereka. Sekarang gitu ya? Iya, jadi sekarang Om Yogi misalnya mau menggunakan jasa atau membeli produk atau bekerja sama dengan sebuah organisasi, milih yang mana? Yang bersertifikasi ISO 9001 atau yang enggak? Tentunya sertifikasi lah ya. Itu jawabannya. Banyak sekali manfaatnya, jadi ada poin-poin yang menguntungkan tidak hanya si pemilik sertifikat tapi juga pelanggan yang menerima produk tersebut. Wow. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya nih, setelah kita dengar manfaatnya, nah bagaimana caranya untuk peroleh sertifikat ISO 9001 ini sendiri? Caranya, ya mereka harus menerapkan dulu. Mereka harus menerapkan. Jadi misalnya viewers nih, organisasinya mau disertifikasi ISO 9001, ya harus terapkan dulu ISO 9001 di organisasi. Karena sebenarnya sih tidak sulit ya. Pasti secara alamiah organisasi itu ingin memenuhi kepuasan pelanggannya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang diminta spesifik di dalam ISO 9001 yang kalau tidak menerapkan itu tidak akan secara alamiah dilakukan. Misalnya melakukan analisa kinerja suppliernya. Itu harus menerapkan dulu standar ISO 9001. Kemudian setelah dirasa cukup untuk penerapannya, silakan untuk dicari lembaga sertifikasi yang akan digunakan untuk mensertifikasi. Tapi tidak semua lembaga sertifikasi ya bisa melakukan penilaian. Tidak semua, karena lembaga sertifikasi itu harus memiliki izin lah istilahnya, tapi sebenarnya bahasanya akreditasi. Diakreditasi oleh badan akreditasi. Kalau di Indonesia itu Komite Akreditasi Nasional. Nah, di tempat saya bekerja di Mutu Agung itu kita diakreditasi oleh KAN sudah sejak lama, dan aturan akreditasi itu mensyaratkan saya dan teman-teman auditor yang lain harus pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian pelatihannya harus diulang-ulang, ada ujiannya juga,
kemudian harus ada penilaian kinerja juga. Jadi silakan cari lembaga sertifikasi, dan yang menghubungi lembaga sertifikasi itu nanti akan diarahkan untuk melakukan serangkaian kegiatan audit. Mantap. Jadi guys, udah tahu ya, udah banyak manfaatnya sertifikasi ISO ini sendiri. Tentunya jangan lupa memilih LS yang terakreditasikan tadi ya, Mas Sigit ya. Ya. Bukan LS yang abal-abal loh ya, nanti malah nggak berlaku sertifikasi ISO ya. Jadi Mas Sigit, ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi di Ngompor, ngomongin pekerjaan orang.